Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria SPDI. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mendut Cirebon. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran praktek pengalaman lapangan siklus yang kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning dan menggunakan moda pembelajaran secara luring. Baiklah, berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, luar biasa, yes. Alhamdulillah, ternyata semakin siang semakin membara semangatnya. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Siap, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Ya. Mohon perhatian. Siap. Dalam keadaan duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Pembina izin menyesuaikan. Berdoa mulai. Selesai. Dalam keadaan duduk istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ibu absen terlebih dahulu. Billy, Siap. Fatur Rahman, Siap. Rifki, Siap. Muhammad Subhi, Siap. Dina. Siap. Baik, ya. Sudah sholat hari ini? Siap. Ya, baik adik-adik. Kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kamu istiqomahkan sholat kalian agar kita semua dalam keadaan lebih berkah. Kenapa? Karena memang di dalam sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi ketika kita sholat, minimal ada benteng ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi di situ ada fondasi ya, kita nggak melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik, ya minggu kemarin ibu sudah pernah menyampaikan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang masih karena kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu berarti kita selektif mencari teman. Yang kedua, yaitu kita harus menjaga pergaulan. Yang ketiga, ya harus menanamkan ilmu-ilmu tentang ya keimanan. Jadi ketika kita punya fondasi yang kuat, insya Allah kita tidak bakal ya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Hari ini, baik adik-adik, hari ini akan ibu jelaskan tentang materi tentang zakat. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kalian semua di sini melalui kegiatan proyek. Jadi peserta didik mampu untuk mensimulasikan tentang cara ibadah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hikmah pelaksanakan zakat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Bagaimana hikmahnya? Berhenti menjawab, Bu. Bisa mensucikan diri, terus bisa menguburkan dosa-dosa, bisa menambahkan pahala, Ya. terus kemiskinan bisa menurun. Ya, jadi itu adalah hikmahnya bagi individu. Silakan temukan. Dan juga, Bu, izin menambahkan bisa menjalin silaturahmi, Bu. Ya, baik. Ya, temukan lagi. Menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama di sini ada pengertian, ada hukum zakat. Yang ketiga di sini ada macam-macam zakat.
bertambah, di situ berkah, tumbuh dan berkembang. Di sini adalah sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Baik, selanjutnya. Adik, ini pengertian zakat. Pengertian zakat di sini ada qad aflaha man zakkaha. Yang artinya di sini sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi ketika kita berzakat itu berarti hati kita itu dikembalikan dengan suci. Maka di sini ada kata-kata mensucikan jiwa kita. Pertama di sini ya, orang wajib untuk berzakat. Yang kedua di sini besarnya harta. Berarti khalifah boleh membayarkannya sesuai dengan harga makanan pokok. Jadi setiap manusia itu berarti ketika kita mau membayarkan zakat di situ ada ketentuannya 2,5 atau bisa diganti dengan uang. Jadi waktu itu mulai ya di sini awal Ramadan sampai akhir Ramadan wajib ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti mensucikan jiwa kita. Kalau misalkan yang kedua berarti zakat mal, berarti zakat harta. Baik, di sini menurut para ulama yaitu fardhu ain. Yang pertama di sini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Di sini berarti dan dirikanlah sholat dan lakukan. Ini macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan ada 8 asnaf. Baik adik-adik, ini ada 8 asnaf yaitu 8 golongan yang menerima zakat. Yang pertama di sini fakir, yang kedua di situ miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang selanjutnya di sini ada budak atau hamba sahaya, yang selanjutnya ghorimin, yang selanjutnya di sini fisabilillah, yang terakhir yaitu musafir. Zakat yang pertama memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membersihkan harta, dan yang ketiga yaitu memelihara harta lebih barokah. Yang selanjutnya di situ wujud syukur, yang selanjutnya di sini menjauhkan sifat tercela, yang selanjutnya mengurangi kemiskinan, dan yang terakhir menyemangatkan berusaha. Itu adalah hikmah zakat. Baik adik-adik, biar kalian lebih memahami, silakan kalian simak video tersebut. Baik adik-adik, siapa yang mau membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 60? Siap, saya Bu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati
Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zakat, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah, tentulah tidak demikian. Karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati adalah sebagai berikut. Pertama, milik sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Serta yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Semua rukun Islam merupakan amalan ta'abbudiyah kepada Allah. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablum minannas secara langsung. Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sifat pikir, sifat tamak, dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki. Oke, biar kita lebih memahami dari tayangan video tadi, kita ya sekarang dalam kehidupan sehari-hari tentang berzakat. Ibu akan membagikan nama-nama kalian sesuai dengan nanti kita belajar untuk role playing. Nanti yang menjadi mustahik fakir, Billy, acungkan tangannya.
Mustahik Riko Fatur Rahman. Siap. Mustahik Waring Rifki. Siap. Yang selanjutnya Mustahik Mu'allaf Muhammad Subhi. Siap. Mustahik Filsabilillah Adinda. Siap. Mustahik Ibnu Sabil Sasya. Siap. Mustahik Amil Wafa. Siap. Sekretaris Amilin Ali. Siap. Ketua Amilin Natalia. Siap. Bendahara Amilin Liviani. Siap. Amilin Zakat Putri. Siap. Muzaki Adadina. Siap. Muzaki yang kedua Dopan. Siap. Muzaki yang ketiga Rehan. Siap. Mustahik Miskin Davina. Siap. Baik, ya sekarang Ibu kasih waktu terlebih dahulu mulai dari jam 10 sampai jam 11, ada waktu 1 jam. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Setelah selesai nanti silakan kalian tampil ke depan. Baik adik-adik, ini ada kegiatannya akan Ibu bagi, ada 1 jam. Yang pertama yaitu persiapan 10 menit, yang kedua berarti berdiskusi 20 menit, yang ketiga ada simulasi atau praktek 30 menit. Baik, ya tim Muzaki sudah mempersiapkan. Siap sudah. Sudah? Baik ya, nanti silakan kamu persiapkan apa yang akan disakatkan. Untuk tim Amilin semua Siap sudah ada tunangan sama peserta. baik ya. Untuk Mustahik silakan nanti kamu sesuaikan dengan sesuai tugasnya kamu masing-masing. Baik adik-adik, untuk berdiskusi Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Kelompok yang Amilin, Siap. Terima kasih, Bu. kelompok yang Muzaki, Siap, terima kasih, dan Bu. kelompok yang Mustahik. Siap. Terima kasih, Bu. Nah, Baik adik-adik, ada yang sudah dipersiapkan semua? Siap sudah. Sudah ada beras, sudah ada uang. Oh baik, sudah hafal lihatnya untuk persiapan? Siap. Masih Bu. Mohon, Bu. Baik, ya coba Rehan bisa? Nawaitu anhu Riza zakatal fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Yuk ikutin. Nawaitu anhu Riza zakatal fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Kalau misalkan zakat fitrah, ya silakan. Baik adik-adik, sudah dipersiapkan apa saja? Siap sudah. Sudah semua ya. Ketua ini sudah bawa catatan dan lain sebagainya. Siap sudah. Jadi tinggal pada saat diskusi kalian menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Siap. Baik adik-adik, yang Mustahik sudah dapat bagian masing-masing ya. Mustahik apa deh? Siap. Mustahik fisabilillah. Mustahik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga khususnya pada siang hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa hadir dan bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengumpulan zakat fitrah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau kita dapat terlepas dari zaman kebodohan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari panitia zakat fitrah akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya juga akan menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di wilayah Mundu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang bisa bahas? Ya, di sini saya mau berzakat. Terima kasih. Zakatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk beras atas nama siapa? Atas nama Gina Pratiwi. Ini untuk diri sendiri apa gimana? Dia ada untuk diri sendiri. Terima dulu ya. Ya. Ya terima kasih.
nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ajarakallahu fima aqaid wa baraka fima abqaid wa ja'alahu laka qabulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berzakat dalam bentuk beras dan bersedekah dalam bentuk uang sejumlah 500.000. Ya. Atas nama siapa? Nama Dopan. Ya, bentar ya, saya terima dulu. Baik, saya terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin berzakat dalam bentuk uang dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebagai panitia zakat ingin memberikan bantuan ini kepada yang membutuhkan. Mohon diterima ya. Terima kasih atas kebaikannya, semoga Allah membalaskan kebaikannya. Amin. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan. Assalamualaikum. Saya sebagai panitia zakat ingin menyampaikan sedekah, mohon diterima ya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan. Saya sebagai panitia zakat mohon diterima ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon diterima ya. Terima kasih atas kebaikannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para dermawan, Bapak Ibu warga Bundu yang telah menyisihkan zakat fitrahnya untuk disalurkan ke yang berhak menerimanya. Ucapan terima kasih juga untuk seluruh anggota panitia amil zakat, infak, dan sedekah. Adapun zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul berupa zakat fitrah sebanyak 618 kg, infak sebesar Rp1.200.000, sedekah sebesar Rp530.000. Sehingga amil, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh warga masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai harapan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang, baik kegiatan maupun pendapatan zakat, infak, dan sedekah dapat kita tingkatkan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya laporkan. Kurang lebihnya saya atas nama panitia amil zakat, infak, dan sedekah mohon maaf mungkin kurang maksimal dalam pelayanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, tadi kalian sudah mensimulasikan dan ternyata luar biasa tangannya. Jadi adik-adik, tetapi ada yang harus diperbaiki dari adik-adik. Yang pertama yaitu kalian harus lebih fokus dan kalian harus lebih serius. Yang kedua, jadi pada saat pelafalan ya, kalian harusnya kan dihafalkan ya, itu kan berarti 1 tahun sekali. Nah itu berarti harus dihafalkan. Nah nanti untuk selanjutnya, laporan selanjutnya kalian bisa memperbaiki laporan simulasi yang tadi di GCR. Kalian bisa langsung mengumpulkannya videonya yang tadi ya. Sekarang adik-adik bisa lihat dulu SBK. Baik, ini SBK ya. Ini gambar apa adik-adik? Ya, monyet. Oh, dari mana ini monyetnya? Ini singa ya? Anaknya singa. Oh, anaknya singa. Baik, kita lihat ya siapa yang betul. Baik, ternyata betul. Tadi monyet ya, tetapi mukanya seperti singa. Baik, tepuk tangan ya. Oke adik-adik, dari kesimpulan yang tadi, siapa yang mau menyimpulkan dari simulasi praktek cara-cara berzakat? Boleh. Lebih mengetahui bagaimana caranya bekerja dan menerima zakat. Tuh, ya, tepuk tangan dulu. Saya mau jawab Bu. Dalam zakat ternyata ada 8 asnaf.
Beberapa di antaranya ada mustahik fisabilillah, mustahik miskin, mustahik fakir, dan juga mustahik mu'alaf. Ya, baik. Ya. Bisa tahu caranya pelafalan niat zakat, Bu? Ya, baik, bisa dibacakan? Siap. Nawaitu an ukriza zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Baik, ya adik-adik semuanya. Hari ini berarti kalian semua bisa memahami tentang cara-cara atau simulasi ya praktek tentang zakat. Nah, untuk selanjutnya, untuk minggu depan Ibu akan menyampaikan tentang pengelolaan wakaf. Nanti adik-adik bisa dipersiapkan, bisa literasi dulu dengan cara kita buka Google dan lain sebagainya. Nanti pada saat pelajaran yang minggu depan Ibu akan menyampaikan tentang pengelolaan wakaf. Nanti jangan lupa laporan yang tadi kalian simulasikan, perbaiki laporannya. Nanti baru silakan kalian kumpulkan di GCR malam ini. Siap. Baik adik-adik, tadi kalian sudah mensimulasikan, kalian sangat luar biasa, bagus semuanya. Silakan kalian tepuk tangan buat Muzaki. Dan tepuk tangan juga buat Mustahil. Untuk semua pengelola zakat, tepuk tangan buat kamu. Sekarang kita doa pulang dipimpin oleh ketua kelas. Mohon perhatian. Siap. Dalam keadaan duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam keadaan duduk, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi